Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Azhari dengan NIM 01A1200040 dari kelas A. Saya akan mempresentasikan materi metabolisme karbohidrat. Pertama, pengertian glikolisis. Glikolisis adalah pemisahan molekul glukosa menjadi dua molekul pirufat yang masuk ke dalam mitokondria, di mana pirufat diubah menjadi asetil koenzim A, yang masuk ke dalam siklus asam sitrat dan diubah menjadi karbon dioksida dan ion hidrogen dengan bantuan ATP atau fosforilasi oksidatif. Kedua yaitu glikogenesis, yaitu lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati atau sintesis glikogen dari glukosa dan terjadi di dalam hati dan otot. Glikogenolisis adalah lintasan metabolisme yang digunakan oleh tubuh selain gluconeogen untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa di dalam plasma darah untuk menghindari simptoma hipoglisemia. Keempat yaitu gluconeogenesis adalah proses sintesis atau pembuatan glukosa dari senyawa non-karbohidrat di dalam tubuh. Proses ini terjadi ketika kadar glukosa tidak tersedia sehingga tubuh mengubah asam amino atau gliserol menjadi glukosa untuk kemudian digunakan sebagai energi bagi tubuh. Itu siklus glikolisis. Pertama, glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Selanjutnya, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. Selanjutnya, fruktosa 1,6 bifosfat 6 atom C dipecah menjadi satu molekul gliseraldehid 3 fosfat atau PGAL 3 atom C dan satu molekul dihidroksiaseton fosfat atau DHAP 3 atom C. Molekul DHAP diubah menjadi senyawa PGAL sehingga terbentuk dua molekul PGAL. Selanjutnya, molekul PGAL diubah menjadi senyawa 1, bisfosfatgliserol dengan cara mengikat pi fosfat organik. Setiap satu molekul PGAL menghasilkan 1 NADH. Selanjutnya, 1, bifosfatgliserat diubah menjadi 1 fosfoglycerat. Pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi. Selanjutnya, 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat. Selanjutnya, 2 fosfogliserat diubah menjadi senyawa fosfoenol pirufat atau PEP. Selanjutnya, fosfoenol pirufat diubah menjadi asam pirufat disertai pembentukan ATP. Selanjutnya, siklus Krebs. Pertama, asetil KOA 2 atom C berikatan dengan asam oksaloasetat 4 atom C membentuk asam sitrat 6 atom C. Itulah mengapa siklus Krebs biasa disebut siklus asam sitrat. Selanjutnya, asam sitrat diubah menjadi asam isositrat. Asam isositrat 6 atom C diubah menjadi asam isositrat 6 atom C diubah menjadi asam alfa ketoglutarat 5 atom C. Reaksi ini disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Asam alfa ketoglutarat 5 atom C diubah menjadi sinil KOA yang memiliki 4 atom C. Reaksi ini juga disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Suksinil KOA terbentuk diubah menjadi asam suksinil 4 atom C. Reaksi ini menghasilkan GTP. Selanjutnya, GTP diubah menjadi ATP. Lalu asam suksinal diubah menjadi asam fumarat disertai pembentukan FADH2. Asam fumarat terbentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat 4 atom C. Asam malat diubah menjadi asam oksaloasetat kembali disertai pembentukan NADH. Selanjutnya yaitu rantai respirasi transport elektron. Pertama, NADH mampu menghasilkan elektron berenergi tinggi melalui proses oksidasi. Lalu elektron tersebut ditransfer ke koenzim Qi. Oleh karena itu tingginya energi elektron ADP dan fosfat anorganik bersatu membentuk ATP. Kedua yaitu koenzim Qi akan dioksidasi oleh sitokrom B. Akibatnya koenzim Qi akan melepaskan elektron dan 2 ion H+. Sitokrom B akan dioksidasi oleh sitokrom C sehingga dihasilkan energi cukup tinggi. Akibatnya ADP dan fosfat anorganik akan bersatu membentuk ATP. Selanjutnya sitokrom akan mereduksi sitokrom A. Sitokrom A akan mengoksidasi sitokrom A3. Reaksi ini juga memicu bersatunya ADP dan fosfat anorganik membentuk ATP.
Sitokrom A3 dioksidasi oleh sebuah atom oksigen. Hasil akhir dari reaksi ini adalah terbentuknya molekul H2O. Hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa dan kemudian memasuki proses glikolisis. Hidrolisis lemak menghasilkan asam lemak dan gliserol. Asam lemak akan menghasilkan beta oksidasi menjadi asetil-CoA. Selanjutnya asetil-CoA akan memasuki daur atau siklus Krebs. Sementara itu gliserol akan diubah menjadi senyawa fosfogliserdehid, gliseraldehid 3-fosfat agar dapat memasuki reaksi glikolisis. Protein yang memiliki sistem pencernaan akan dipecah oleh enzim protease menjadi asam amino. Selanjutnya asam amino mengalami reaksi deaminasi sehingga dihasilkan NH3 menjadi urea dan akan dikeluarkan dalam bentuk urin dan asam keto, sebagian masuk ke pirufat dan lainnya akan langsung masuk ke siklus Krebs. Respirasi aerob. Tahapan pertama glikolisis, tempat terjadinya itu sitoplasma, sutras glukosa dan hasil 2 asam pirufat, 2 ATP dan 2 NADH. Tahapan dekarboksilasi oksidatif, tempat terjadinya matriks mitokondria, substrat 2 asam pirufat, hasilnya yaitu 2 asetil CoA dan 2 NADH, 2 CO2. Tahapan siklus Krebs, tempat terjadi matriks mitokondria, substrat 2 asetil CoA, hasilnya yaitu 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH, 2 4CO2. Tahapan transport elektron, tempat terjadi yaitu kristal mitokondria, substrat NH2 sama dengan 3 ATP, FADH sama dengan 2 ATP, menghasilkan 34 ATP H2O. Metabolisme anaerob. Pertama itu fermentasi alkohol, tempat terjadinya sitoplasma sel tumbuhan dibantu dengan jamur Saccharomyces sp. Substrat 1 molekul glukosa menghasilkan 2 molekul alkohol, 2 molekul ATP, dan 2 molekul karbon dioksida. Fermentasi asam laktat terjadi di sitoplasma sel hewan dan manusia. Substrat 1 molekul glukosa menghasilkan 2 molekul asam laktat dan 2 molekul ATP. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.